Baik, yang berikutnya kita akan masuk coba login menggunakan user approver atau user sebagai PPSPM. Kita pilih modul pembayaran. Nah, di user approval atau user PPSPM juga ada menu validasi. Ya. Tapi apabila kita lihat di menu sebelumnya, yaitu ada di user validator atau user PPK, namanya adalah validasi SPP, maka di user approval atau user PPSPM, menunya adalah menu memvalidasi SPM. Ya. Nah, di menu ini, Bapak-Ibu sekalian, bisa memvalidasi SPM ya, yang sudah direkam sebelumnya. Dengan catatan statusnya sudah cetak SPM dan sudah diupload dokumen pendukungnya. Nah, apabila dirasa sudah cukup, sudah dicek ya, kesesuaian antara hard copy dengan data yang ada di aplikasi Sakti, kemudian dokumen pendukungnya sudah sesuai, sudah lengkap, silakan diklik tombol setuju. Nah, sama di menu-menu sebelumnya juga, di menu ini juga disediakan menu batal SPM atau batal setuju atas SPM yang sudah disetujui sebelumnya. Ya. Jadi apabila ada SPM yang sudah disetujui atau sudah divalidasi sebelumnya, ternyata di beberapa saat kemudian ditemukan kesalahan atau ada kekurangan data ya, atau kevalidan suatu data yang di-input, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan batal SPM. Kemudian yang berikutnya ada juga menu batal dokumen pendukung. Nah, menu ini digunakan apabila SPM yang sudah dikirimkan ke KPPN, ya, ternyata oleh KPPN dirasa dokumen pendukungnya ada yang kurang. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan fitur ini, yaitu batal dokumen pendukung. Jadi hanya untuk memfasilitasi ya, Bapak Ibu sekalian bisa mengupload ulang dokumen pendukung yang sebelumnya kurang lengkap atau ada kesalahan. Kira-kira seperti itu. Nah, di user approval atau user PPSPM juga ada menu cetak. Fungsinya sama ya, seperti di user operator atau di user PPK. Bapak Ibu sekalian sebagai PPSPM atau approver juga bisa mencetak SPP, kemudian mencetak SPM, kemudian mencetak Karwas Pagu, kemudian mencetak arsip SPM, kemudian mencetak arsip SPP, kemudian mencetak laporan FA detail 16 segmen, dan mencetak arsip SPM TTE ya, atau tanda tangan elektronik. Kemudian menu yang berikutnya adalah menu ADK. Kita pilih ADK SPM OTP. Jadi tugas PPSPM selain memvalidasi atau menyetujui suatu SPM, tugas yang berikutnya adalah membuat ADK SPM OTP. Nah, SPM yang muncul di sini adalah SPM yang sudah divalidasi atau sudah disetujui oleh PPSPM sebelumnya. Nanti tinggal dipilih SPM-nya, kemudian diklik tombol proses ADK SPM. Nantinya juga sama seperti PPK, akan menerima SMS ya terkait dengan OTP one time password ya, terkait dengan data SPM yang sudah direkam sebelumnya. Nanti silakan di-input ya kode OTP-nya. Kemudian ADK SPM tersebut otomatis akan terkirim ke portal Sakti yang ada di FO KPPN. Ya. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian berhasil membuat ADK SPM, maka ADK SPM-nya akan otomatis terkirim ke KPPN. Kemudian yang berikutnya ada catat atau upload dokumen pendukung. Menu ini ya sama dengan yang ada di user operator modul pembayaran. Ya. Jadi yang bisa mengupload dokumen pendukung selain operator, PPSPM juga bisa mengupload dokumen pendukung apabila dirasa masih ada kekurangan. Jadi dokumen pendukungnya mungkin yang diupload oleh operator masih ada yang belum lengkap. Jadi PPSPM bisa langsung mengupload dokumen pendukung di menu ini. Kemudian yang berikutnya ada menu monitoring ya. Ada monitoring dokumen pendukung, monitoring SPP, dan monitoring ADK. Ini sama dengan user yang ada di operator maupun di validator ya. Jadi PPSPM bisa memonitoring dokumen pendukung, bisa memonitoring SPP ya, bisa memonitoring ADK.
Dan menu yang terakhir ada tutup periode, ya. Jadi PPSBM juga bisa melakukan tutup buku modul, ya, untuk bulan berkenaan atau bulan-bulan sebelumnya. Namun dengan catatan bahwa transaksi di bulan berkenaan seluruhnya sudah direkam dan sudah divalidasi atau sudah di-approve oleh PPK maupun oleh PPSBM.